Perkenalkan, nama saya Khaled Darnowan. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 dengan NIM 2011054, mata kuliah UAS Sistem Cerdas. Jadi di sini judul dan metode yang saya gunakan adalah aplikasi penentuan tarif listrik menggunakan metode Fuji Sugeno. Langsung saja di pendahuluan. Usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia meliputi pembangkitan atau generator, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Pemberian izin usaha diberikan oleh Menteri dan diperuntukkan kepada badan usaha milik negara atau BUMN yang merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap tenaga listrik. Tarif dasar listrik atau biaya disingkat TDL adalah tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan. PLN adalah salah satunya perusahaan yang boleh menjual listrik secara langsung kepada masyarakat Indonesia. Tarif tenaga listrik ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pertimbangan Rakyat atau DPR. Dengan demikian, usaha tenaga listrik otoritas dipegang pemerintah melalui pengusaha milik negara PLN atau melalui perusahaan milik negara PLN. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. PLN menyediakan energi listrik untuk rumah tangga dengan berbagai tingkatan daya dari 450 VA sampai dengan 6.600 VA. Penyambungan daya listrik sistem lama khususnya pada daya 450 VA dan 950 VA. Perhitungan biaya atau tarif berlaku secara progresif. Perhitungan tarif dengan cara progresif ini masih ada sisi kelemahannya, ditinjau dari sisi pengguna, yaitu adanya rasa ketidakadilan di pihak masyarakat, dalam hal ini pengguna. Penelitian ini mengkaji tarif daya listrik dengan metode Fuji Sugeno untuk menghasilkan pentarifan yang lebih presentatif bagi PLN dan konsumen. Sebagai data kajiannya, beban listrik VA atau VA dan daya energi listrik atau KWH yang dipakai pelanggan. Data tersebut akan dikelompokkan menggunakan Fuji Cemen. Selanjutnya dipakai sebagai masukan ke dalam sistem Fuji yang dibangun. Selanjutnya adalah kerangka teori yang kedua. 2.1 Tinjauan pustaka. Perhitungan mengenai metode perhitungan klasifikasi tarif listrik telah banyak dilakukan. Mayoritas referensi penelitian tersebut menghitung pentarifan pasar listrik yang distribusikan tidak dikendalikan oleh pemerintah atau deregulated. Dari target sistem tersebut tidak sesuai dengan kondisi pasar kelistrikan yang ada di Indonesia. Berikut ini uraian hasil penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penelitian penulis penelitian untuk memperkirakan tarif daya listrik pada Ontario Electricity Market atau OEM dengan melakukan pendekatan Fuji. Alvaro dan Ismail melakukan penghitungan dengan menggunakan Fuji Takagi Sugeno Kang atau TSK. Orde 1, Alvaro membagi proses komponen Fuji Sugeno menjadi dua bagian, yaitu fungsi keanggotaan dan CRISP atau fungsi konsekuen. Sebagai chip, Alvaro menggunakan ARMAX atau Auto Regressive Moving Average XGBOS atau untuk pemodelan perkiraan. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan Fuji TSK adalah model TSK dapat menangkap dinamis dan kompleks serta dapat digunakan untuk memprediksi harga rata-rata puncak listrik secara real time. Model TSK dapat digunakan untuk prediksi lebih akurat dibandingkan dengan ARMAX dan ANN atau Arsenal et al. 2008. Metode jaringan saraf tiruan dari Fuji untuk menentukan pentarifan pada deregulated market menjadikan locational marginal price atau LMP sebagai target sistem. Inferensi Fuji digunakan untuk merubah deskripsi waktu
perubahan LMP, beban dan rasio menjadi bilangan-bilangan keanggotaan Fuji. Hasil akhir dari sistem Fuji yang dibentuk berupa LMP atau rasio. Nilai akhir ini akan diumpamakan ke sistem jaringan saraf tiruan bersama variabel LMP periode sebelumnya, kebutuhan beban sistem, LMP saat ini, dan perubahan LMP untuk memprediksi nilai LMP pada masa periode berikutnya. Hasil akhir dari jaringan saraf tiruan ini berupa harga LMP dalam dolar per mWh. Model GC untuk memperkirakan tarif listrik di Taiwan. Penelitian yang dilakukan Sungchungle memperkirakan tarif listrik yang dibebankan ke pelanggan secara periodik. Perkiraan yang dihasilkan lebih efisien untuk data yang terbatas. Jaringan saraf tiruan dipakai untuk memperkirakan tarif listrik untuk setiap kalinya. Hasil dari penelitian ini adalah pada hari-hari efektif atau hari kerja, tingkat kesalahan dan perkiraan tarif listrik kurang dari 16%. Sementara pada weekend atau Sabtu dan Minggu memiliki tingkatan kesalahan yang kurang dari 20%. Dapat Singhal menambahkan perkiraan dari tarif listrik akan lebih akurat apabila dilakukan dengan menggabungkan logika Fuji, jaringan saraf tiruan, dan dynamical strength atau Singhal dan Swarov 2011. Dalam penelitiannya, Falasco memperkenalkan model hibrid baru Neori Fuji yang disebut HNFB dan mengevaluasi kinerjanya dalam memperkirakan beban energi jangka pendek. Sebanyak 3 sistem peramalan cerdas diuji dan dibandingkan, yaitu jaringan saraf, Neuro Fuji, dan sistem saraf atau Neuro Fuji. Hasil mengungkapkan potensi model Neuro Fuji dan Neuro Fuji yang diusulkan untuk memperkirakan beban bila dibandingkan dengan saraf jaringan kesalahan presentasi absolut rata-rata bervariasi antara 0,44 dan 1,95%, tergantung pada studi kasus yang dihadapi atau Falasco et al. 2004. Fuji Wavelet Neural Network atau FWNN untuk memperkirakan konsumsi energi tinggi di daerah urban. FWNN dinyatakan meramalkan fluktuasi energi dengan sedikit kesalahan. Metode regresi konvensional tidak memperkirakan konsumsi energi secara benar dan tepat. FWNN berbasis ANN memperkirakan dengan lebih baik dan model yang ditampilkan efektif. Sang dan Wang 2012. Metode Fuji digunakan untuk memperkirakan penggunaan beban harian per minggu. Masukan Fuji berupa waktu atau hari minggu, suhu dan cuaca serta beban pada periode atau pekan sebelumnya. Fuji tidak digunakan untuk menentukan tarif berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan perhitungan secara progresif yang menggunakan kategori blok 1, blok 2, dan blok 3. Dipandang masih ada kelemahannya yang nampaknya dirasakan kurang adil atau fair dikarenakan batas yang sangat lebar. Metode Fuji menawarkan pentarifan yang lebih adil dengan antrian batas-batasnya lebih halus atau smooth, sehingga tidak diperlukan lagi kategorisasi. Penelitian ini akan mengkaji tarif daya listrik dengan metode Fuji Sugeno. Sebagai data kajiannya beban listrik atau VA dan data penggunaan dari listrik atau PWH yang dipakai pelanggan. Data tersebut akan dikluster menggunakan Fuji Cemen, selanjutnya dipakai sebagai inputan ke dalam sistem Fuji yang dibangun. Target konsumen TDR adalah pengguna rumah tangga non-sosial dengan batas daya 450 VA dan 900 VA. 2.2 Logika Fuji. Dasar logika Fuji adalah teori himpunan Fuji. Pada teori himpunan Fuji, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dan suatu himpunan sangatlah penting
Ciri utama dari penalaran Fuji adalah nilai derajat keanggotaan Fuji. 2.1 Fuji keanggotaan. Fuji keanggotaan memberikan atau membership consent adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Pendekatan suatu fungsi untuk memperoleh suatu nilai keanggotaan yang mempresentasikan dengan kurva segitiga dan kurva trapesium. Kita perhatikan gambar di bawah sini, di gambar titik 1 dan 2, nilai keanggotaan dan kurva segitiga. Jadi seperti ini teman-teman, 1x1 dan 1x2 sini. Ini adalah nilai keanggotaan dengan bentuk diagram kurva segitiga. Nah, ini kurva segitiga, kurva trapesium seperti ini. Nilai keanggotaan kurva trapesium seperti ini teman-teman. Oke, 2.2 fungsi implikasi. Tiap-tiap aturan atau proposisi pada basis pengetahuan Fuji akan berhubungan dengan suatu relasi Fuji. Ada dua jenis proposisi Fuji, yaitu conditional Fuji proposition. Jenis ini ditandai dengan penggunaan pernyataan if secara umum. If X is A, then Y is B. Jika diperluas menjadi if dalam kolom X1 is A1, X2 is A2, X3 is A3, dan seterusnya. Then Y is B3. Dengan tanda seperti ini, tanda hitam, adalah operator misal OR atau N. Apabila suatu proposisi menggunakan bentuk terkondisi, maka ada dua fungsi implikasi yang dapat digunakan. 2.3 Defujifikasi. Input dari proses defujifikasi adalah suatu himpunan Fuji yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan Fuji. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan para domain himpunan Fuji, sehingga jika diberikan suatu himpunan Fuji dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai kris tertentu sebagai output, seperti gambar di bawah ini. Proses fujifikasinya seperti ini teman-teman. 2.4 Penalaran Fuji metode Sugeno. Keluaran sistem pada metode Sugeno berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takeji Sugeno Kang pada tahun 1985. Secara umum, pembentukan metode Fuji Sugeno orde 1 adalah if A1 is AL, dan seterusnya. Dengan AI adalah himpunan Fuji ke I sebagai anteseden, dan PI adalah suatu konstanta atau tegas. KI dan K juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka defujifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. 2.5 Fuji Cemian atau FCM. Fuji clustering adalah salah satu teknik untuk menentukan cluster optimal dalam suatu ruang vektor yang didasarkan pada bentuk normal Euclidean untuk jarak antar vektor. Fuji clustering sangat berguna bagi pemodelan Fuji, terutama dalam mengidentifikasi aturan-aturan Fuji. Untuk mendapatkan pusat-pusat cluster dan menggunakan Fuji Cemian, dengan terlebih dahulu membuat algoritmanya dengan langkah telah ditetapkan pada FCM. Oke, selanjutnya adalah metodologi. Yang ke-3.1 bahan dan alat penelitian. Penelitian ini memerlukan data yang berkaitan dengan konsumen listrik, kategori rumah tangga, non-sosial dengan batas daya 450 VA dan 900 VA. Data konsumen ini diperoleh dari pihak PLN, yaitu lokasi pelanggan PLN, area Semarang Selatan, kemudian diambil sampel untuk tahun 2012. Selain itu, data yang digunakan berupa hasil wawancara mengenai metode yang dipakai oleh pihak PLN saat ini menentukan tarif listrik. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras berupa laptop dengan prosesor Intel Core i3.
2.2 26 26 GHz dengan RAM 2 GB dan harddisk 320 GB. Perangkat lunak yang digunakan adalah MATLAB atau MATLAB. Sebagai pembandingan keakuratan tarif dibandingkan dengan hasil yang dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel. 3.2 Pencarian dari pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei ke PLN APJ Semarang Selatan. Data yang diperoleh merupakan data sejumlah penggunaan daya listrik oleh konsumen dalam kurun waktu 5 bulan dari bulan Mei sampai dengan September tahun 2012. Terlihat pada lampiran 1 serta data harga listrik per kWh untuk tiap blok dan biaya beban yang digunakan untuk perhitungan tarif daya listrik oleh PLN. Data yang diperoleh terdiri dari dua daya yaitu 450 VA dan 900 VA beserta harga listrik per kWh. Data penggunaan daya dipisahkan antara daya 450 VA dan 900 VA. Selanjutnya dilakukan oleh proses yaitu data penggunaan daya dan bernilai negatif dari 0 dihilangkan. Pengelolaan data dengan Fuji Cement. Data penggunaan daya diambil sampel dengan 300. Data kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok dengan menggunakan FCM berupa pusat-pusat kluster yang ditujukan pada tabel 1. Jadi tabel contohnya seperti ini, tabelnya seperti itu. Ini pengolahan data Fuji Cement. Selanjutnya pembuatan sistem interferensi Fuji model. Sugeno pusat-pusat kluster digunakan untuk membuat basis aturan selanjutnya difungsikan sebagai masukan ke dalam masukan sistem interferensi atau FIS model Sugeno pada gambar di bawah sini. Contoh gambarnya seperti ini teman-teman untuk pembuatan sistem interferensi Fuji model. Oke, selanjutnya pembentukan basis aturan atau rule base untuk penggunaan daya 450 VA. Standar nilai variabel Fuji atau fungsi keanggotaan penggunaan daya 450 VA. Pembuatan nilai interval atau domain dari fungsi keanggotaan ini diambil berdasarkan hasil clustering dan sampel 200 data. Nilai 324 dihasilkan dari pemakaian daya 450 VA selama 1 bulan atau 30 hari, sedangkan faktor yang dianggap sama dengan 1 atau 2 tabel. Tabel di bawah sini. Contohnya tabel seperti ini. Jadi ini adalah pembentukan basis aturan atau rule penggunaan daya 450 VA. Yang kedua ini seperti ini, kurva fungsi keanggotaan penggunaan daya 450 VA. Gambar di bawah ini. Selanjutnya 4. Implementasi fungsi keanggotaan untuk penggunaan daya 450 VA. Standar nilai variabel dari tabel 1 dimasukkan dalam rumusan fungsi keanggotaan. Dari bentuk rumus fungsi keanggotaannya ini seperti ini teman-teman. Ini saya menjelaskan. Selanjutnya yang kelima, membuat program dengan Fuji Sugeno. Cara membuat program bisa digambarkan dengan melakukan eksekusi untuk memperoleh basis membuat program perhitungan tarif listrik 450 VA dengan menambahkan biaya tanpa beban. Cara membuat program digambarkan dengan gambar yang ada di bawah sini nanti. Jadi contoh gambarnya ini seperti ini. Sini standarnya variabel fungsi keanggotaan penggunaan daya 900 VA. Seperti ini ada variabel Fuji, interval domain, cluster nilai batas minimal, nilai batas optimal, nilai batas maksimal. Penggunaan daya kWh, rendah, sedang, normal, tinggi, dan tinggi, sangat tinggi. Seperti ini teman-teman. 3. Kurva fungsi keanggotaan DPD PD 950 VA. Jadi ini adalah gambar fungsi kurva keanggotaan. Selanjutnya implementasi fungsi keanggotaan untuk penggunaan daya 950 VA. Jadi ini adalah bentuk implementasi fungsi keanggotaan daya 900 VA. Oke, selanjutnya membuat program dengan Fuji Sugeno. Cara membuat program bisa digambarkan dengan flowchart. Yang kelima, melakukan eksekusi untuk memperoleh basis aturan atau rule base. Yang terakhir, membuat program penghitungan tarif listrik 900 VA dengan menambahkan biaya tanpa beban. Cara membuat program digambarkan dengan flowchart seperti gambar di bawah sini. Ini ada gambar flowchart pembuatan basis aturan
Di gambar yang berikut adalah pembuatan flowchart penentuan tarif listrik. Teman-teman sini saya bisa memperbesar sehingga lebih jelas. Seperti ini teman-teman. Yang terakhir, sini mulai dari start, kemudian diakhiri dengan end. Oke, selanjutnya ini juga adalah flowchart perhitungan tarif PLN. Di sini ada mulai input daya user, data 450, biaya dasar 323.000, hitungan cek blok 3, biaya blok 3 sampai dengan 0. Jadi gambarnya seperti ini untuk flowchart perhitungan tarif PLN. Diakhiri dengan selesai. Berikutnya adalah hasil. 4.1. Hasil penelitian terdiri dari implementasi sistem dan hasil pengujian, sedangkan dalam pembahasan berisi perhitungan hasil pengujian secara manual yang akan dibandingkan dengan hasil pengujian dari sistem dalam perhitungan PLN. Kemudian cari selisih tarif atau biaya rata-rata antara perhitungan sistem dengan perhitungan PLN yang dipakai sebagai acuannya. Hasil pengujian terdiri dari implementasi sistem dan tabel-tabel hasil pengujian. Implementasi sistem berisi tampilan-tampilan yang ada dalam sistem yang ada dalam sistem yang dibangun. Dalam implementasi sistem ini akan dibangun dalam implementasi sistem dijelaskan tampilan-tampilan yang ada dalam tampilan yang ada dalam pembangunan aplikasi metode Fuji Sugeno. Untuk pembangunan aplikasi metode Fuji Sugeno untuk penentuan tarif listrik. Hasil clustering penggunaan daya 450 VA. Hasil clustering penggunaan daya 450 VA ditampilkan pada gambar di bawah ini. Jadi di sini adalah gambar clustering pengguna daya. Tampilan hasil clustering pengguna daya 450 VA. Gambarnya seperti ini teman-teman. Ini saya bisa memperbesar sehingga gambarnya bisa lebih jelas. Seperti ini. Kemudian gambar berikut adalah clustering pengguna daya. Tampilan hasil clustering pengguna daya 900 VA. Sini 450, terus yang gambar kedua ini adalah 950 VA. Beberapa tampilan VS Sugeno hanya akan ditunjukkan 3 buah gambar. Tampilan pengguna daya 450 VA, sedangkan untuk 900 VA tidak ditampilkan. Pada tampilan VS Sugeno 450 VA yang dihasilkan dari Fuji Sugeno yang terdiri dari 5 aturan ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dituliskan dengan KWH yang merupakan masukan ke dalam sistem, sedangkan MF adalah kepanjangan dari membership function. Seperti ini untuk gambar aturan Fuji Sugeno 450 VA. Ini berikutnya adalah basis aturan yang dihasilkan Fuji Sugeno. Untuk 450 VA adalah yang pertama rule 1, if PD is rendah, then output is Z, dan seterusnya. Selanjutnya adalah nilai output Z1 sampai dengan Z5 parameter yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Dan ini adalah tampilan output biaya 450 VA. Seperti ini teman-teman. Berikutnya adalah tampilan output dari role viewer. Jumlah biaya yang harus dibayarkan dengan pelanggan atau tanpa biaya beban dan lainnya, yang ditunjukkan dengan tulisan output 1 sama dengan 1.25E tanpa 0,4, artinya sama dengan 12.500. Jadi untuk tampilnya seperti ini, tampilan output dari role viewer 450 VA. Pada tampilan VS Sugeno pada penggunaan 450 VA, pada prinsipnya sama dengan tampilan untuk penggunaan daya 450 VA. Perbedaan pada nilai atau berdasarkan input yang dimasukkan dalam sistem, sehingga menghasilkan nilai keluaran yang berbeda, maka tidak ditampilkan pada gambar dari setiap progres dari VS Sugeno, sedangkan nilai keluaran biaya penggunaan daya 900 VA adalah seperti ini. Di sini adalah gambar untuk tampilan aplikasi penentuan tarif listrik dengan metode Fuji Sugeno. Nomornya seperti ini. Pada aplikasi ini terdiri dari 4 perhitungan. Yang pertama, perhitungan yang dilakukan secara PLN tanpa biaya beban. Yang kedua, perhitungan dengan cara Fuji Sugeno, perhitungan dengan cara PLN. Yang terakhir, perhitungan dengan cara Fuji Sugeno.
Gambar ini adalah aplikasi penentuan tarif listrik dengan metode Fuji Sugeno. Oke, saya lanjut ke bawah. Pengujian akan dilakukan pada penggunaan daya bus 50 VA dan 900 VA. Jumlah data penggunaan daya yang diujikan ada 35 data. Hasil dari data yang diinputkan adalah keluaran yang berupa biaya listrik yang dihitung dengan metode Fuji ataupun secara PLN tanpa biaya beban serta dengan biaya beban. Hasil perhitungan dari aplikasi yang dibangun dan dibandingkan dengan hasil perhitungan dari PLN. Oke. Pengujian penggunaan daya 450 V. Jadi ini adalah hasil pengujian bentuk dari Excel. Ya, ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ini adalah perhitungan Excel. Perhitungannya seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah pembahasan. Untuk pembahasannya 4.2 perhitungan selisih tarif penggunaan daya 450 V. Perhitungan selisih tarif adalah penghitungan perbedaan antara perhitungan PLN dengan penghitung secara Fuji. Dari hasil tabel di atas tadi, jumlah total dari 35 data masukan yang disisihkan untuk perhitungan tanpa biaya beban adalah total PLN adalah sebagai berikut seperti ini. Persentase selisih antara perhitungan Fuji dengan PLN jumlahnya sangat banyak, teman-teman. Grafik tarif tanpa biaya beban dengan biaya beban untuk penggunaan daya 450 VA. Berikutnya adalah perhitungan selisih tarif penggunaan daya 900 VA. Seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan untuk penggunaan daya 450 VA, maka pada 900 VA adalah sebagai berikut. Jadi untuk perhitungannya adalah seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Terus untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, metode Fuji Sugeno dapat dipublikasikan untuk menghitung tarif listrik. Nilai total dari perhitungan dengan menggunakan metode Fuji Sugeno lebih besar dengan selisih yang sangat kecil dari perhitungan PLN. Selisih tarif total atau biaya keseluruhannya untuk pelanggan daya 450 VA sebesar ini dan atau 0,004%, sedangkan untuk 900 VA sebesar 35,0,2 atau 0,12%. Dan yang kedua, metode Fuji Sugeno dapat digunakan untuk perhitungan tarif listrik dengan kisaran tarif yang lebih halus sehingga dirasakan lebih adil bagi konsumen. Yang terakhir adalah daftar pustaka yang referensi yang saya baca juga di sini. Oke. Sekian dan terima kasih.